Halo semuanya, jadi gue pengen coba apa ya? Ya kan biasanya kan gue ngerek-ngerek lagu terus gitu kayak ya yang terakhir Resa doang sih yang gue ini. Tapi sempat yang lain juga. Cuma maksud gue pengen coba beda itu salah satu idola gue di YouTube, di dunia YouTube itu Chandra Liao. Kemarin beberapa hari yang lalu gue lupa tanggal tepatnya berapa, apa ya, dia dibilang ada apa, abuse gitu, apa sih sebutannya, gua agak kurang ngerti deh bahasa Inggris. Kayak kekerasan gitu lah gitu. Nah jadi di sini Chandra Liao waktu itu sempat di IG-nya mau bikin press conference gitu kan, dengan beberapa banyak orang yang sudah memihak ke mantannya ini gitu. Mantannya yang ini di Twitter nge-tweet gitu, siapa namanya ya? Indira, gue takut salah sebut juga. Ya itu, jadi ini dia baru kemarin sih nih, baru kemarin sekitar pagi gitu akhirnya dia nggak jadi bikin press conference karena keadaan ya, dan akhirnya dia bikin konten YouTube. Kenapa gue bisa ngomong gini, karena gue sempet nonton videonya, cuman baru prolog doang, baru baru awal-awal doang gitu. Jadi sekarang gue mau coba react dan tonton sekaligus, ya kalau boleh diizinin gue ngasih komentar dikit lah dan gimana gitu. Tapi gue sini sebagai pendengar aja sih. Jadi udah, yuk let's go. My Truths by Chandra Leo. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua yang nonton video ini. Hari ini gue akan address sesuatu yang saya sampaikan dari kemarin, cuma maaf baru bisa gue sampaikan sekarang. Dan sebelum itu gue ingin menyampaikan turut berduka cita atas semua korban tragedi kemanusiaan Kanjuruhan Malang. Namun juga di sini gue yang menyampaikan dan juga meluruskan opini publik yang tadinya gue harus sampaikan di preskon, tapi gue rasa situasi kemarin tidak kondusif, berakhir gue tunda preskonnya, dan makin kesini makin gue tunda. Gue rasa ya sudah, gue bikin dalam bentuk video saja, dan ini dia videonya. Karena ini sudah sangat mengganggu pribadi, keluarga, profesional, pekerjaan, dan juga orang-orang yang bekerja sama dengan gue. Dan karena tudingan telah dilemparkan oleh seseorang, gue siap untuk meluruskan dan memberitahukan kebenaran satu persatu yang telah ditudingkan oleh dia. Kita mulai dari tweet yang pertama. Tapi gue rasa di sini gue menjelaskan dikit ya, karena di sini ada laptop dan juga HP, dan gue akan memakai ini sebagai patokan untuk menjelaskan bukti, kronologi, sampai detail-detail biar gue tidak miss. Jadi sekali lagi minta izin ya, gue akan lihat ke laptop dan juga ke HP di video ini. Oke, jadi mulai dari tweet yang pertama. Tanggal 30 September 2022. Pengalaman abusiveku selama ini. My own dad kasih golok ke aku dan nampar, mukul, nendang dari kecil. Mantan pas di Melbourne bawa pisau ke aku dan nampar. Mantan YouTuber kemarin mau nabrakin aku pakai mobilnya di Antasari 110 km, bilang kalau kamu masih mau bareng ya udah kita mati bareng. Oke, di sini jelas-jelas poin yang ketiga, mantan YouTuber ini mengarah ke nama gue karena sudah ada bukti di mana dari tweet postingan di situ tertera jelas nama gue, tapi sudah dihapus dan berakhir diupload lagi, cuma sudah disensor. Tuduhan ini agak rancu karena seakan gue yang ingin menabrakkan dia dengan mobil, dan satu lagi adalah gue bersama dia dalam mobil terus kita menabraki diri. Di sini gue tegaskan ini tidak pernah terjadi. Gue akan coba untuk menjelaskan kronologinya lewat tweet dia dulu ya. Jadi rasakan dari perspektifnya dia. Gue akan buka dari bukti tweet dia menampilkan chat dengan, gue akan sebut di sini namanya A. Jadi di tweet itu dibilang, I ask for help because aku udah dibawa kebut parah sampai nangis kejer banget, saking kencengnya kepalaku nabrak jedak-jedek. Di
menurut chat history yang dilampirkan di tweet ini, di mana dia meminta tolong pada teman kita yang sekali lagi di video ini akan gue sebut dengan nama A. Dia memberitahu kalau dia posisinya di saat itu lagi ngebut bareng gue. Nah, di sini juga ada chat aslinya, gue akan menunjukkan di sini kali ya. Sudah dengan persetujuan dari si A, itu tertera tanggal dan juga timeline yang sama dan juga isi yang sama. Cuma di sini pokoknya lebih ke tanggalnya itu 14 Juni 2021. Udah lama dong. Nah, dikonfirmasi juga di tweet yang lain, mengkonfirmasi timeline ini, dia mereply teman kita yang di video ini gue akan sebut namanya dia itu C. Oke? Gue akan sebut dia namanya ini C. Gue baca tweetnya ya. Beneran C, yang waktu itu gue telepon panik habis dari restoran di Fatmawati ke rumah itu, inget gak? He's a good man, but when it comes to yang waktu itu I'm traumatic parah. Oke, ini juga mengkonfirmasi timeline yang sama ya, karena di situ C juga berinteraksi dengan gue. Jadi timeline kejadian-kejadian ini terjadi di tanggal tersebut menurut dia juga. Sebelum gue menanggapi tuduhan-tuduhan ini, di sini gue mau menegaskan, gue mendukung dan juga berempati kepada semua korban kekerasan atau abuse dalam relationship, dan memang penting untuk speak up fakta apa yang terjadi. Tapi harusnya ini dipakai untuk menyelamatkan diri dan juga raise awareness soal isu ini. Namun ada oknum yang sengaja memutarbalikan fakta dan juga dipakai untuk membunuh karakter seseorang. Karena faktanya statement-statement itu mengada-ngada dan tidak pernah terjadi. Dan di sini gue siap untuk menjabarkan semuanya mulai dari timeline sampai bukti di video ini. Panjang di video. Oke, gue akan jelaskan dari kondisi relationship gue dulu saat itu. Di saat itu kita menjalin hubungan selama beberapa waktu. Tapi gue ngerasa kita tidak ada kecocokan lagi. Berakhir kita mulai membicarakan hubungan kita bagaimana. Dan berakhir kita sepakat untuk melakukan break di hari berikutnya. Dan sekarang gue akan mulai dari premier filmnya ya. Timeline dari yang ditempatkan oleh dia, premier film. Pada hari itu, sore ke malam, gue dan dia pergi ke premier film Jakarta versus Everybody di Plaza Indonesia. Dan setelah itu bersama juga dengan A dan C dan juga teman-teman yang lain, kita pergi ke restoran di daerah Fatmawati yang juga dikonfirmasikan oleh dia di tweet-tweetnya. Kita kasih lihat foto dan juga ada tweet yang dia bilang, hahaha, woi ngakak ah. Padahal itu kejadian abis kita hangout Premier Jakarta versus Everybody plus restoran Fatmawati itu. Oke. Sekarang saat bubaran di restoran itu di jam 12.26, ini gua kasih lihat bukti bon yang masih kesimpan beserta jamnya 12.26. Lalu setelah itu kita bubaran dan semua pada pisah ke mobil masing-masing. Gua dan dia ke mobil gue yang di parkiran untuk siap-siap pergi, tapi kita berakhir ngobrol di sana. Jadi kita stay diam, kondisi berhenti untuk ngobrol di dalam mobil. Dan gue sebenarnya berharap kalau di saat itu CCTV-nya ada, karena itu bisa jadi bukti kalau ya gue masih dalam kondisi berhenti di sana. Lalu kita mulai ngobrol dan kita tidak menemukan solusi karena dia tidak menerima keputusan gue untuk pisah. Jadi sembari kita ngobrolin masalah ini, di saat itu dia chat ke A di jam 1.20. Jadi bukti chatnya adalah yang dia posting itu ya. Intinya dia request mau datengin rumah A untuk ngobrol di saat itu juga. By the way, ini A dan C ini tinggal di satu rumah ya, karena mereka sudah menikah. Jadi di salah satu tweetnya juga dia bilang kayak gini. Sebentar. Oke. Dia bilang yang sama tadi sempat gua obrolin juga, beneran C,
yang waktu itu gue telepon panik habis dari restoran Fatmawati. Nah, poinnya adalah di telepon. Jadi di sini itu kita bisa confirm itu tidak terjadi, karena yang terjadi adalah gue yang justru telepon C. Jadi dia tidak menelpon C dengan panik, tapi gue yang menelpon C. Maksudnya apa? Untuk meminta izin ke rumah dia, datang untuk kita ngobrolin soal masalah ini. Sama seperti apa yang diinginkan oleh dia juga. Dan itu bisa dikonfirmasikan dengan chat dari A yang sudah sekali lagi kita minta persetujuan dan konsennya. Di situ tertera kata, "Alright, Chandra just call. Come over." Dan kami akhirnya jalan menuju rumah A dan C. Oke. Dan di sini B-nya A dan C, gue pengen jelasin dulu kenapa kita ke A dan C. Karena A dan C ini adalah sosok yang buat kita tempat curhat kita, teman-teman kita juga. Dan kita ngerasa mereka sudah lebih berpengalaman atau lebih punya banyak experience untuk bisa kita tanya apa yang harus kita lakukan sekarang dengan relationship ini. Dan mereka juga again sudah menikah sudah lama. Jadi mereka kita manfaatkan sebagai mediator di sini. Oke. Nah, menurut statement pertama tuh dia bilang gue menyetir dengan kecepatan 110 km per jam. Lalu selang 1 hari setelah itu, dia membuat statement baru dan bilang mungkin kecepatannya 250 km per jam. Di komen Instagram ketika beberapa netizen mulai mengkritisi soal statement awal dia. Kalau dilihat ya, 250 km per jam dari kondisi jalan, jarak dan juga mobil gue itu tidak possible. Nggak nyampe mobil lu apaan sih? Dan ini juga nggak sesuai dengan postingan instastory dia, yang dimana dia bilang gue putar balik ngedrift di Antasari. Sorry kalau gue bilang koreksi dikit, gue ngedrift diputar balik Antasari. Nah, mobil gue bukan mobil drift pertama, dan kedua gue nggak punya skill ngedrift. Oke, lanjut lagi. Statement soal Fatmawati dan juga Antasari. Di sini juga kalau dihitung menurut bukti di chat dari jam 1.49 dan sampai di jam 2.28, karena gue chat si A, gue kasih tahu we're here, I'm so sorry, basically gue bilang sorry banget ganggu malam-malam gitu. Total durasi perjalanan kita total durasi perjalanan kita ke rumah A dan C adalah kurang lebih 39 menit. Jadi gue coba untuk Google Maps sekitar jam yang sama dengan malam itu, dan berakhir dari daerah Fatmawati dan juga daerah Antasari ke rumah A dan C di daerah Tangerang Selatan, itu estimasi di Maps normalnya adalah sekitar 35 menit. Jadi masih dalam kecepatan rata-rata yang wajar. Lalu ada juga beberapa statement dia, seperti katanya gue mau menabrakkan ke flyover Fatmawati, lalu nabrakin ke polisi-polisi tidur di Antasari. Oke, sepertinya tidak ada flyover Fatmawati deh. Yang kedua, polisi tidur di jalanan Fatmawati dan juga Antasari. Kalian mungkin juga bisa tahu ya, itu adalah jalan protokol. Gue juga tadi mikir. Lalu ini dia yang cukup menyulitkan juga bahasanya, tuduhan gue ngajak mati bersama. Jadi dia menuduhkan katanya gue ngajak mati bersama. Di situ kondisinya begini. Di situ kan kondisinya gue yang lebih mau menyudahi hubungan gue dengan dia. Sekali lagi ya, gue yang lebih mau menyudahi hubungan gue dengan dia. Berakhirnya dia menolak terus untuk tetap bersama, untuk tetap stay. Dia terus menolak untuk mengakhiri, bukan sebaliknya. Gue tegaskan di sini, itu tidak pernah terjadi. Gue tidak pernah mengajak dia untuk mati bersama ataupun bunuh diri bersama. Karena buat gue, buat apa gue ngajak
mati bersama kalau gue mau putus di saat itu. Dan yang terjadi adalah selisih paham, iya pasti ada. Dan juga berdebat, iya pasti ada. Karena apa? Ya karena dia tidak membiarkan gue untuk putus. Tapi kata-kata itu tidak pernah sama sekali gue keluarkan. Lalu selanjutnya adalah sesampainya di rumah teman kita A dan C. Oke. Gue dia beserta A dan C dari jam 2.28. Sorry. Maaf sekali. Masuk angin kayak gue. Jadi kita berempat ini sama-sama ngobrolin solusi dari masalah relationship gue dan dia. Berempat ya, gue, dia, A dan C. Itu sampai jam 6 pagi. Dan berakhirnya apa? Kita berakhir sama-sama sepakat putus baik-baik, dan itu disaksikan A dan juga C. Sekali lagi kita berakhir putus baik-baik dan juga disaksikan A dan C. Dan setelah itu pun gue juga masih bersedia untuk mengantar balik dia ke rumah dia di jam 6 pagi tersebut. Buset. Dan sekarang kita sesampainya di rumah dia ya. Sesampainya gue antar dia ke rumah, dia juga sempat ngabarin A bahwa dia sudah sampai safely home. Dia ngechat sudah sampai dengan safely home ke A. Dan saat sampai di rumah dia, di sini mungkin yang jadi kontradiktif juga, karena gue ingat banget persis gue antar dia balik ke rumah, lalu sampai di rumah dia bilang tunggu dulu, jangan langsung balik dulu, dia mau masuk ke rumah mau ambil sesuatu. Dan setelah diambil sesuatu dari rumah, dia balik lagi ke mobil gue, duduk bareng sebelah gue, dia kasih kotak dengan pita merahnya, terus gue buka, oh ternyata itu adalah hadiah Best Boyfriend Award yang rencananya dia mau kasih di tanggal 21 Juni, 1 minggu setelah itu, tapi karena kita sudah putus, dia ngerasa dia mau kasih ini sekarang. Jadi di sini gue akan rujuk ke statement dia yang dia bilang bahwa dia kasih hadiah itu sebelum gue membawa dia menuju maut. Itu salah. Gue mungkin boleh baca tweetnya sekarang ya, yang tadi. Dia bilang seperti ini di tweet. Dan masih aku kasih surprise penghargaan Best Boyfriend sebelum menuju maut. Udah di delete. Itu salah banget. Karena apa? Gue udah antar dia pagi-pagi balik dengan selamat, dan kita udah putus baik-baik, baru dia kasih award itu ke gue. Jadi di sini yang bikin gue juga kok bisa jadi seperti itu ya. Tapi sorry, ya sudah, kita lanjutin dulu di sini, makin ke distract nanti. Dan di sini pun juga dia ngepost foto selfie dia sedang menangis. Pokoknya lebih ke begini, nggak cuma dia kok yang nangis, karena gue juga ngerasa sedih di saat itu. Kenapa ya? Karena kita kan abis putus dan kita sudah menangis dari rumah A dan C, dan A dan C bisa jadi saksinya di sini. Jadi itu sudah nangis dari sebelum gue pergi dari rumah A dan C. Oke, dan sekarang salah satu juga yang paling krusial di cerita ini mengenai foto plat mobil gue. Foto mobil gue yang dari belakang plat yang lepas, yang by the way gue juga nggak tahu kenapa dia ambil foto mobil gue, mungkin untuk kenang-kenangan atau apalah, gue nggak tahu. Tapi yang pasti gue nggak percaya dia bisa membuat itu jadi sebuah manipulasi sekarang ini. Ini dia. Jadi yang dituduhkan gue ngebut sampai platnya copot, itu semua juga salah, dan gue bisa buktiin. Di malam itu, saat kita dan teman-teman sempat makan di restoran Fatmawati, ada pada saat itu yang akan gue sebut di video ini ya, namanya R. Yang terjadi adalah R dan C itu melihat langsung
mobil gue dengan plat yang copot dan bahkan ngetawain gue. Iya, mereka ngetawain gue ya di sini, dan ini ada bukti chatnya, gue langsung kasih lihat di sini aja nanti. Dan itulah yang terjadi. Dan sekarang terakhir, Oke. ini satu hal lagi yang bisa ngebuktiin kalau timeline ini semuanya sesungguhnya terjadi. Dia secara nggak sadar udah mengupload sesuatu yang kontradiktif dengan statement-statement dia soal tudingan-tudingan ini. Jadi sebenarnya kalau di zoom foto dia, kita bisa melihat. Gue sembari buka aja ya. Yang speedometer bukan? Oh bukan. Oke, ini dia. Ini fotonya. Jadi kalau di zoom, kita bisa melihat timelinenya mulai dari premier Jakarta First Everybody, lalu ke restoran di Fatmawati bersama teman kita juga di saat itu, lalu ada rumah A dan C depannya, dan juga ada foto muka dia yang gue gak tahu kenapa dia ambil, tapi ini intinya di depan rumah A dan C. Lalu gue antar dia balik dan dia kasih gue Best Boyfriend Award ini. Lalu ada Mobil. foto plat mobil gue yang copot dari belakang, dan dia kembali foto lagi muka-muka dia selfie setelah itu. Napas dulu Chan. Tenang Chan. Mukanya pusing banget ini. Makanya murni ini tindakan memutarbalikkan fakta dan bisa diduga fitnah yang dilakukan dengan kesadaran. Iyalah. Oke. Kita lanjut lagi ke berikutnya karena masih ada beberapa ya. Oke, postingan dating app. Di salah satu tweet yang lain, gue akan buka tweet statement dia soal dating app. Jadi dia ngomong seperti ini. Setelah 4 bulan putus pun aku masih dimarahin atas keputusanku mencoba dating app. Hah? Oke. Di situ dia post chat kita yang bahas tentang dating app tanggal 14 Oktober dan seakan-akan gue marah karena sudah lama tidak kontakkan selama 4 bulan ya. Lalu dia main dating app dan gue marah-marah katanya. Oke, gue kasih tau dulu. Jadi dating app ini yang gue punya itu adalah versi yang premium. Jadi gue tahu siapa yang swipe right gue duluan. Dan di saat gue buka pertama kali, sorry, itu yang akan gue mute ya. Sorry, karena gue harus sebutnya dating app. Jadi karena dating app yang gue buka di home itu pertama kali, itu langsung muncul profil dia. Dan gue tahu, oh biasanya yang top 5 atau top berapa di dating app tersebut, itulah yang swipe right duluan dan itu udah terkonfirmasi. Lalu gue melihat profil dia di bawah. Dan gue bingung, kok ini tuh mulai ngarah agak ke gue ya, gitu. Dia pertama swipe right gue, terus dia ada caption profile bio yang agak mengarah ke gue. Jadi otomatis keanehan ini gue ingin tanyakan ke dia. Cuma yang gue bisa bilang di sini adalah ketika chat itu dikasih lihat, maksud gue tuh gue cuma ingin menanyakan doang ini itu apa. Jadi seperti kayak ini I just want to know maksudnya apa ini gitu loh. I just want to know ini maksudnya apa, kayak gitu. Karena ibarat kayak membuat make sure orang ya kelihatan dari teksnya itu tidak ada sama sekali caps lock ataupun tanda seru di sana. Ada dating app itu ternyata. Nah, bam. Setelah itu pun sebenarnya dia ngajak gua call, tapi chatnya seperti dipotong. Intinya dia bilang can we call. Akhirnya kita ngobrol di sana soal masalah ini dan berakhir oh ya udah
it's okay, sama-sama. Dan dia pun juga masih kasih semangat gue untuk bikin rewind di saat itu, dan gue juga semangatin wish you all the best with every project yang lagi dibikin. Oke. Dan masih belum selesai sampai di sana, karena dia juga sebelumnya kontekan baik-baik banget kok sama gue. Karena ini kontradiktif dengan apa yang dia bilang 4 bulan tidak kontekan, tiba-tiba kayak begini. Gue ada chatnya. Gue ada chat ini gue dengan dia, yang akan gue coba bacakan gambarannya sekarang ya. Dari setelah putus 14 Juni, tanggal 21 Juni dia masih ucapin ulang tahun ke gue. Bahkan masih bisa ada postingan juga, kalau nggak salah di story apa di Instagram waktu itu. Lalu ada tanggal 22 Juni yang dia delete message-nya. Lalu ada tanggal 15 Juli yang tanya apa kabar. Lalu ada 16 Juli yang juga tanya apa kabar. Bahkan sampai ada tanggal 23 Juli yang dia bilang mau minjem lighting. Lalu setelah itu juga masih ada conversation di mana dia menanyakan soal pinjam lensa. Setelah Oktober itu. Lensa. Sebenarnya gue pengen kasih bukti ini. Jadi gue pengen kasih bukti ini ke kalian langsung, tapi gue ngerasa itu kan butuh persetujuan dan juga konsen dari dia. Dan gue tahu kalau tidak ada itu melanggar hukum. Dan gue juga respect privacy. Jadi mungkin dari tadi gue kasih tunjuk entah chat ataupun bukti-bukti apa, itu sudah berdasarkan konsen dan juga persetujuan dari teman-teman entah A, C ataupun R di saat itu. Jadi ya itu gue juga pengen tegaskan, karena bilang itu juga postingan-postingannya juga berasal dari postingan-postingan dia. Dan yang terakhir adalah soal trauma. Dia bilang bahwa dia mengalami trauma hingga beberapa bulan tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan buka juga tweetnya. Oke, dia bilang seperti ini. Exactly, padahal aku sempat vakum main sosmed, gak makan, gak pernah, dan lain-lain selama 2 bulan, rezeki gak kemana. Ada lagi, it takes 2 months for me to eat, to work. Dan ada juga, mana lagi ya, thank you, I barely touch my PC karena selalu ingat dan streaming main game bareng. Jadi masih trauma aja gitu, padahal I miss playing games and the old me. Mungkin di sini yang gue bisa bilang, jejak digital itu emang gak kemana-mana. Dari jenjang waktu tersebut, kita pun sekarang bisa melihat postingan-postingan dari entah Twitter, Instagram, YouTube, dan juga TikTok dia, itu masih berjalan. Jadi mungkin ya kalian bisa lihat sendiri, gue mungkin gak akan taruh di video ini ya. Di sini pun gue juga tidak ingin mengecilkan trauma orang, karena apa yang dia lakukan itu adalah dia ngecilin trauma gue di saat gue harus berminggu-minggu di ICU, waktu gue beneran hampir meninggal karena COVID. Gue akan baca tweetnya itu sekarang. Gue lagi COVID, dan dia berkomentar, haha kena COVID gara-gara habis putus, lalu hangout tuh sama teman-temannya zaman Delta. Cari simpati di podcast padahal salah dia sendiri.
Bokap gue hampir meninggal di saat itu karena harus jagain gue tanpa ada alat yang baik dan benar untuk memproteksi dia dari COVID. Dan gue harus sampai disuntik 6-11 kali suntikan untuk biar bisa menyelamatkan gue dari COVID. Dan napas gue hampir nggak ada, dan dokter pun udah bilang dan juga ikhlasin aja dia ngomong ke bokap gue. Ini emosi nih. Dan itu adalah haha salah sendiri kena COVID. Gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi deh soal ini, karena sesimpel kayak siapa sih yang mau terjunin diri ke COVID? Ya udah, sorry gue agak sedikit emosional tadi waktu, karena itu udah menyangkut gue, keluarga, teman-teman semuanya di saat masa gue COVID. Oke. Gue tidak mendukung abuse pada siapapun karena gue tahu itu menyakitkan. Tapi difitnah menjadi seorang abuser, itu dan dituduh melakukan percobaan pembunuhan, itu ada konsekuensinya, Pak. Gue hanya manusia biasa, dan gue bukan sempurna, dan gue mungkin pernah melakukan kesalahan, tapi gue bukan abuser. Oke. Sorry teman-teman semua, gue satu sisi lega banget sebenarnya untuk ngomong ini. Yalah. Tapi gue juga sedikit bawa emosi karena melihat semua ini harus nge-trace back lagi semua bukti-bukti dan apa yang dia bicarakan. Intinya itu dia teman-teman. Berdasarkan hal yang gue sampaikan ini, pernyataan-pernyataan yang beredar di publik yang tidak bertanggung jawab, gue yakin itu sudah melanggar hukum dan merusak reputasi pribadi gue dan profesional gue. Gue juga yakin siapapun yang diperlakukan seperti ini, jelas mereka diperlakukan tidak adil karena hanya ada cerita dari versi sepihak doang yang seakan membentuk dan menggiring opini publik. Dan maksud gue di sini speak up itu biar untuk tidak diperlakukan semena-mena, karena itu sudah menjatuhkan harga diri dan juga orang-orang yang gue kasih. Seperti itu aja teman-teman yang gue sampaikan di video ini. Terima kasih teman-teman semua sudah mau mendengarkan dan bertahan sampai akhir video ini. Gue harap gue sampaikan ini bukan untuk merubah keseluruhan opini publik, tapi gue sudah menyampaikan kebenaran dari gue sendiri. Oke teman-teman, jadi sudah habis ya, sudah selesai ininya. Apa namanya? Siapalah kita menilai orang ya. Cuman yang netizen lakukan kemarin, kalau gue tuh tipenya taruhlah ini kan tadi Chandra Leo kan bilang kan dia mengganggu karir juga profesional, keluarga dan dirinya sendiri yang paling penting kan. Untuk karir itu kayak gue tuh bukan tipe orang yang langsung melupakan semua karya-karya, semua hal-hal keren yang pernah dilakukan gitu karena satu kesalahan doang. Gue tuh bukan tipe orang yang kayak gitu. Idola atau enggak, mengidolakan atau enggak, tapi kebetulan ini gue ngidolain Chandra Leo sih dari lama, dari zaman-zamannya Indofitgram, Instagram itu macam-macam lah, banyak. Jadi mungkin kemarin banyak banget emang yang sudah tergiring opini oleh Indira
mantannya, kita sebut mantannya tadi. Dan itulah the power of woman. Itulah berbahayanya mulut wanita ya. Bisanya itu emang bukan main gitu. Jadi zaman sekarang yang dia cuman bisa dari sosial media doang, yang kita pun nggak mengenal dia banget gitu, mungkin ya, kayak gue nggak kenal dia atau gimana, dan secara kenal maksudnya benar-benar kenal gitu di real life gitu, itu tuh bisa kena bisanya gitu kita sebagai netizen gitu. Terus abis itu gue langsung lihat Instagramnya Chandra Liao kan, langsung komen-komennya yang hujat-hujat gitulah, biasalah gitu-gitu. Jadi karena semua udah pada terkena tergiring opini dari si perempuan ini gitu loh. Bicara soalnya seperti itu, kalau gue boleh sharing sedikit, gue juga pernah apa ya, mungkin nggak se ekstrim ini sih, cuman mantan gue dulu pernah kayak gitu. Dia buka aib lah istilahnya, buka aib. Dan kalau misalnya emang andai kan ini memang abusif beneran sih, dia ngeluarin statement, maksudnya ngeluarin ke publik itu mungkin oke ya gitu kalau memang benar. Cuman kalau gue sih nggak sampai dituduh abusif sih, cuman banyak banget yang dia tapi dia nge-share ke close friend atau di Instagram. Cuman dia nggak tahu kalau gue tuh udah lihat sebenarnya. Jadi dia bener-bener ngasih tahu gue gini-gini, padahal maksudnya gue berniat melakukan A nih, yang hal yang baik, cuman dia ngomongnya yang lain, yang sesuatu yang buruk, dikira apa gitu ya. Pokoknya sedikit yang bisa gue ceritain gitu. Jadi dia kayak menggiring opini ke teman-teman dekatnya doang biar gue kelihatan jelek atau apa ya. Gue nggak ngaruh juga sih sebenarnya sampai sekarang. Cuman ya itu yang dilakukan, dan gue tahu dia nggak tahu, dia pikir gue nggak tahu gitu. Cuman kalau dia nonton video ini ya akhirnya ya gue tahu apa yang lo lakuin lah dulu. Ya gitulah. Jadi itulah pokoknya, mau cowok mau cewek yang melakukan hal yang sama seperti mantannya Chandra ini, hati-hatilah gitu. Kita dalam berkomentar apa yang kita masukkan ke otak kita tuh pokoknya hati-hati aja. Gue sampai sini gue berusaha seobjektif mungkin sebenarnya, walaupun gue mengidolakan Chandra dan lebih tahu dia gitu karena dari dulu kan. Tapi gue berusaha seobjektif. Cuman kalau misalnya si cewek mau fight, mau coba ngelawan ini argumen yang semua yang sudah dijelaskan, statementnya dikasih tahu, explain semua segala macam oleh Chandra, ya lalu bikin aja kayak gini juga gitu, coba aja gitu ya kan. Paling gitu aja sih sampai sekarang sih ya. Kita tau lah kalau kayak gini mana yang mana yang benar gitu, mana yang lebih kelihatan jelas, yang clear banget explainnya gitu, penjelasannya dari semua bukti-bukti, dan dia menyelidikin semua macam ya, bisa kita simpulkan sendiri. Ya udah gitu aja. Sorry kalau videonya lama, ini bisa setengah jam lebih. Ini baru pertama kali gue bikin video kayak gini, lama banget. Ya teman-teman di bawah yang mau komentar silakan diskusi yang baik, kata-katanya hati-hati, jangan terlalu barbar lah. Oke, gitu aja sih dari gue. Di sini gue cuman pendengar dan yang sharing apa yang tadi gue alamin sendiri, yang ya kurang lebih agak mirip-mirip dikit sama yang dialami Chandra, walaupun gak se-ekstrim dia sih. Pokoknya buat Chandra Liao semangat. Jangan ya, semangat apapun yang lo lakuin sekarang, sabar ya, masih sabar ya. Pasti banyak juga teman-teman yang dukung lo, ya kan, lo nggak sendirian. Dan juga buat si cewek, apapun yang trauma yang lo alamin ya semoga lo nemu jalan keluarnya dan tidak melakukan hal yang seperti ini lagi. Jikalau emang lo tuh sebenarnya di sini emang salah gitu. Oke, gitu aja sih. Kita harus lebih masuk akal. Oke. Nah, ya udah. Dan ini gue jajan, hati-hati. Udah.